Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi sama saya Dharma. Hari ini kita akan bahas tentang manfaat ulat Hongkong untuk murai batu kontes. Nah, jadi kita akan bahas cerita-cerita tentang ulat Hongkong dan manfaatnya, asal-usulnya, terus pakannya apa, ya cerita lah kita, sharing-sharing santai. Jadi saya ada lihat di beberapa artikel itu, jadi ulat Hongkong itu merupakan proses dari kumbang. Jadi telur, dari telur menjadi larva, larva menjadi kepompong, terus kepompong menjadi kumbang. Nah, jadi yang saya tahu, saya baca di beberapa artikel-artikel itu memang ulat Hongkong itu adalah dari telur menjadi larva gitu. Nah, jadi hubungan ulat Hongkong dengan murai batu kontes itu sangat luar biasa. Jadi memang ulat Hongkong untuk nyeting murai batu itu memang salah satu pakan terbaik juga. Kita udah bahas kroto, kita udah bahas jangkrik, terus kita bahas ulat Hongkong ya kan hari ini kan. Nah, jadi manfaat ulat Hongkong untuk murai batu itu ada banyak lah. Kita sebutkan salah satunya apa? Murai batu itu rajin bunyik. Nah, rajin bunyik, tambah gacor untuk biar bongkar materi. Terus kalau di musim hujan juga dia bisa menghangatkan tubuh. Terus yang paling terakhir, untuk membuat agregat pakan untuk murai batu yang belum makan pur. Nah, jadi itu kisah-kisah kiri. Ada kisah. Nah, kisah. Jadi dulu siap tsunami itu ulat Hongkong susah nyarinya tuh. Susah kali jadinya tuh. Hampir susahnya, emang susah kali. Jadi orang-orang yang untuk mencari murai batu di hutan tuh mereka membawa ulat Hongkong. Saya pernah tanya tuh, Om, untuk sekali naik untuk nangkap murai batu biasanya tuh butuh ulat Hongkong berapa tuh? Paling sedikit sekilo Om ya. Sekilo sampai 2 kilo dia bawa tuh ulat Hongkong untuk memancing murai batu turun. Jadi untuk di daerah, sebatas informasi ya kan. Jadi setahu saya tuh, kalau betul salah saya minta mohon maaf. Tapi setahu saya gitu. Jadi di daerah Aceh Selatan itu, mohon maaf kalau salah ya, itu udah dilarang pemburuan murai batu. Jadi di sana ada kebun pala. Nah, situ banyak ulat-ulat. Nah, jadi kalau diburu tuh murai batu dan sejenisnya, maka ulat-ulat di pohon pala tuh hilang, habis semua. Jadi habis pada mati semua dimakan sama ulat-ulat. Nah, jadi setahu saya, kalau benar saya minta, kalau benar alhamdulillah, kalau salah ya saya juga minta maaf. Jadi di daerah Aceh Selatan tuh, di petani pala tuh itu dilarang berburu murai batu dan burung-burung sejenis yang makan serangga. Jadi petani pala tadi itu nggak gagal panen. Nah, gitu sekelumit kisah cerita kita. Nah, jadi kisah yang kedua, dulu sewaktu siap tsunami, jadi murai-murai batu yang dapat dari pengepul tuh, biar dia bisa makan pur, itu dulu kroto hampir nggak ada, susah ya kroto tuh memang dulu. Jadi ngakalinya tuh ya dengan ulat Hongkong. Ya, ulat Hongkong tuh dihancurin, digunting-gunting, dicampur dengan pakan ayam yang 511 tadi itu. Ada yang pur burung tapi dihancurin, dihaluskan, jadi campur biar ada aroma ulat Hongkong di pur tersebut. Saya pernah coba dulu, kalau nggak salah saya, tapi udah lama kali itu, tahun sebelum tsunami tahun 99, kalau salah saya itu 98 99. Dulu saya pakai masih harga murai batu harga 7.500, yang nggak ada ekor, yang ada ekor 15.000. Itu kalau ekor panjang 25.000 saya beli dulu di depan Mesir Raya Banda Aceh. Mungkin kalau orang-orang lama tahu tuh. Jadi itu burungnya belum makan pur, belum, kalau orang-orang Aceh bilang belum makan empan kedi lah. Nah, itu bahasa orang dulu. Ini Om belum makan empan kedi, atau kalau sekarang kita tuh belum makan pur. Nah, jadi
untuk cara membuat burung itu makan pur, pakai dengan ulat Hongkong itu dihancurin. Kadang kalau nggak ada ulat Hongkong pakai belalang gitu. Nah kalau sekarang kan udah keroto, diaduk dengan pur atau empan ayam itu udah mau makan dia. Biasa murai batu dikerodong, dikasih kertas. Kalau kotoran udah besar-besar, udah bulat-bulat, udah makan pur. Biasa dikurangi nanti ulat Hongkongnya. Jadi diperbanyak purnya gitu. Jadi ternyata ulat Hongkong dari dulu udah dipakai untuk menyeting murai batu, walaupun bukan nyeting lomba, nyeting supaya murai batu bisa mengkonsumsi pur. Dan orang dulu menggunakan pur ayam. Jadi itu makanya rata-rata saya lihat, tapi saya nggak tahu iya atau enggak, murai batu yang mengkonsumsi pur ayam biasanya itu kaki itu lebih nyisik, lebih medang gitu, bisa lebih kering kakinya. Tapi saya nggak tahu tuh ya atau enggak. Tapi saya lihat rata-rata burung-burung di kampung tuh lebih nyisik-nyisik, atau faktor umur saya nggak tahu. Tapi kalau sekarang saya pahami, nyisik tadi itu kan faktor umur begitu. Lari cerita sedikit. Jadi kembali pada topik kita tentang ulat Hongkong. Nah, jadi ulat Hongkong untuk murai batu itu wajib untuk nyeting. Nah, fungsi ulat Hongkong itu adalah untuk membuat burung makin sehat, makin segar, makin fresh. Nah, usahakan harian untuk ulat Hongkong jangan tinggi. Nah, agar burung nggak terlalu gacor, sama seperti settingan kroto dan jangkrik gitu. Nah, efek kelebihan ulat Hongkong biasanya murai batu itu mangap, panas gitu. Jadi pakan yang bagus untuk ulat Hongkong apa Om? Nah, jadi kita logika lah sedikit ya. Saya merekom untuk memberikan pakan ulat Hongkong itu gunakan timun. Kalau dia makan timun, walaupun ada orang kasih wortel, ada kasih selada, ada kasih pur. Nah, tapi kembali pada masing-masing sahabat kicomania murai batu. Nah, saya merekomkan kasih pakan itu jenis mentimun. Apa namanya, timun ya, satu timun namanya. Jadi itu dipotong tipis-tipis, jadi ditaruhin aja. Kalau kira-kira udah mulai layu dibuang, diganti baru lagi. Usahakan jangan sampai dia konsumsi posisi udah membusuk, karena juga ulat Hongkong membawa penyakit. Nah, hati-hati. Nah, jadi ulat Hongkong yang paling bagus apa Om? Bukan maksudnya ulat Hongkongnya. Jadi ulat Hongkong yang paling bagus dikonsumsi oleh murai batu. Nah, informasi itu usahakan yang baru ganti kulit, yang putih. Nah, itu paling bagus kali itu, yang putih. Jadi cerita-cerita lagi kita sih. Jadi saya punya kawan, saya punya teman, gitu kan. Jadi kawan saya tuh nyeting murai batunya tuh menggunakan ulat Hongkong putih. Dia ritual dia tuh. Jadi dia waktu mau lomba, misal minggu mau lomba, itu Jumat, Sabtu dan malam minggu, ritual dia murai batu dia tuh pakai ulat Hongkong putih. Jadi saya pernah tanya sama dia tuh, Om, berapa Om jumlah burung murai batu Om? Kok edan mainnya tuh, bisa main 3 kelas, juara 1 3 kali. Saya tahu tuh burung tuh. Kalau saya bilang pasti tahu gak kalian semua, tapi saya nggak bilang, nggak enak ntar. Jadi dia nyeting ritualnya tuh, saya dari hati ke hati ngomong ke dia. Jadi dia ngecor ulat Hongkong tuh satu hari Sabtu sampai dengan jam 12 malam itu 50 ekor ulat Hongkong putih. Nah, jadi dia beli 2 kilo atau 1 kilo, itu dia cari yang ulat Hongkong putih. Dan dia meyakini burung murai batu dia itu dengan mengkonsumsi ulat Hongkong dari sore, kalau min 1 itu 50 ekor. Dia meyakini burung dia kerja edan. Dan minggu juga dia cor sama ulat Hongkong. Dia siap, sebelum dia mandi dikasih jangkrik, sesudah dia mandikan dikasih ulat Hongkong full, seberapa mau ulat Hongkong, tapi yang putih. Dan burungnya 3 kelas main juara 1 burung tuh. Dan burung itu salah satu burung legenda nasional. Kok saya bilang burung itu tahu, tapi saya nggak bilang. Tapi saya tahu settingannya tuh. Saya pernah cerita-cerita dia umbar gimana, dia mandi gimana. Tapi yang saya bahas itu burung mainnya menggunakan ulat Hongkong.
Tuh gila burung tuh memang tuh 50 ekor satu hari. Jadi dia dari sore itu dia wajib konsumsi 50 ekor sampai jam 12 malam. Jam 12 malam terus dia mandikan sama dia. Siap dimandikan, dia kerodong lembab, dia kerodong, simpan. Dah besok pagi tinggal mainnya ya dia. Cor ongkol lagi gitu. Itu tergantung keadaan. Kalau terlalu panas dia mandikan biasanya pagi. Kalau terlalu udara dingin dia nggak mandikan. Nah, di situ kunci bermain murai batu. Kita harus pahami karakter murai batu. Lihat keadaan di mana kita main. Kadang-kadang cuaca panas, kita harus pahami jangan dicor ongkong. Makin mangap tuh burung. Jadi kita harus paham tuh. Jadi itu memang unik. Maka saya bilang seni merawat murai batu untuk kita konteskan itu luar biasa. Seni luar biasa. Jadi beraneka ragam seninya untuk murai batu bisa juara. Ada orang yang full kerutu, ada yang full jangkrik, ada full ulat Hongkong, ada ritual harus nyeting dengan cacing 3 Sabtu, 3 waktu mau lomba. Banyak ritualnya tuh, saya pernah tahu tuh. Jadi ya aneh-aneh lah. Ada yang pakai orong-orong, ada yang pakai ulat pisang, ada yang jadi kelabang. Gila lah pokoknya nyeting murai batu. Jadi untuk sahabat-sahabat Kicomania murai batu, kita jangan gila. Usahakan nyeting murai batu yang mampu-mampu aja, yang ada sekitar kita. Misal kayak jangkrik kan gampang, kerutu ya gampang, ulat Hongkong gampang, cacing gampang, yang gampang aja lah gitu. Jadi kadang-kadang waktu kita main keluar, kita gampang nyari konsumsi untuk nyeting murai batu kita gitu. Jadi kayak nyeting pakai belalang boleh, gupi boleh, ya terserah lah. Tapi untuk ulat Hongkong itu salah satu settingan untuk murai batu. Dan saya survei itu hampir 75% pemain murai batu yang juaranya konsisten juga menggunakan ulat Hongkong agar murai batunya bisa juara, stabil, bisa bongkar materi di gantangan, bisa bongkar isian, tampil all out dengan ngotot yang full. Nah gitu sahabat-sahabat Kicomania. Jadi saran saya gunakan ulat Hongkong yang putih. Jadi dia nggak, saya pernah lihat tuh ulat Hongkong yang keras tuh agak keras dia tuh, keratinnya agak keras. Itu juga berbahaya untuk murai batu. Nah saya punya satu kisah yang unik nih. Dulu pernah debat-debat sama orang-orang senior. Dampak ulat Hongkong untuk murai batu tuh menyebabkan kebutaan. Nah gitu kawan-kawan Kicomania. Saya itu agak menggelitik tuh itu. Jadi ulat Hongkong nih dikatakan di beberapa sahabat Kicomania murai batu mengatakan bahwasannya salah satu penyebab kebutaan atau katarak di murai batu itu adalah disebabkan oleh ulat Hongkong. Nah, saya kembalikan pada pola pikir masing-masing. Saya nggak bilang iya, karena memang ada beberapa yang mengkonsumsi ulat Hongkong burung itu kena katarak gitu. Tapi saya sendiri bingung karena rata-rata burung-burung ternak itu kan pakai ulat Hongkong tapi nggak ada yang katarak. Tapi saya sempat debat. Tapi saya di situ apa karena terlalu panas ulat Hongkongnya, jadi dia kayak apa? Glukoma ya, saya nggak tahu apa penyakit manusia itu untuk mata. Mungkin karena terlalu panas dia menyebabkan katarak. Tapi saya melihat penyebab katarak sendiri itu nggak disebabkan oleh ulat Hongkong, biasa dari lampu. Jadi burung digantangkan dekat lampu, terlalu keras cahaya lampunya, maka menyebabkan kebutaan, bintik putih. Nah, tapi saya nggak tahu karena saya bukan dokter hewan, jadi sebatas pengalaman. Jadi itu kembali pada kawan Kicomania murai batu masing-masing dalam mengkonsumsi ulat Hongkong gitu. Karena ada perdebatan di situ. Ada yang bilang itu menyebabkan kebutaan karena terlalu panas atau terlalu tinggi proteinnya, apa terlalu tinggi lemaknya. Saya itu udah lihat tadi lemaknya saya baca itu sekitar protein 48%, lemak sekitar 52%. Saya lihat tadi. Tapi saya nggak tahu lah, itu kan saya bukan ahli gizi. Jadi sekian dulu kawan-kawan Kicomania Indonesia, sahabat Kicomania murai batu. Ya gitulah cerita-cerita kita tentang ulat Hongkong. Mungkin ke depan bisa lebih menarik lagi. Sekian dulu saya juga mau istirahat. Oke, sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maju terus Kicomania Indonesia. Salam Kicomania Indonesia. Wassalam. Assalamualaikum.